Shalom saudara, hari ini kita belajar satu topik firman Tuhan bicara mengenai mentalitas bayar. Nah ini dia, mentalitas bayar. Ulangan pasal 2 ayat 6-7. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Ini adalah perintah Tuhan waktu mereka mau memasuki tanah Moab, saudara ya. Tanah dari orang-orang Amon dan Moab. Ternyata Tuhan justru suruh bangsa Israel untuk beli. Kenapa? Karena Tuhan gak mau memusnahkan Amon dan Moab saat itu, karena mereka adalah masih kerabat atau keluarga dari nenek moyang orang-orang Israel. Nah saudara, dari sini dikatakan ayat berikutnya, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Gratis adalah satu kata yang sangat menggiurkan. Tetapi kalau kita lihat bagaimana prinsip firman Tuhan hari ini mengajarkan kita di Ulangan pasal 2, justru Tuhan mengajarkan kita bukan hidup gratisan, tetapi hidup dengan sebuah mentalitas bayar. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk hidup tuh bayar harga, tidak gratisan. Terima anugerah Tuhan gratis. Sebetulnya bukan gratis, saking mahalnya nggak ada yang bisa beli. Sampai Tuhan berikan dengan cuma-cuma buat setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan adalah gratis karena nggak bisa dibeli. Tetapi ikut Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, ini kita harus banyak bayar. Bayar harga, pikul salib, sangkal diri, itu adalah proses bayar. Maka dari itu saudara, kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya mentalitas bayar. Maksudnya apa? Kita jangan suka punya mentalitas pengennya yang gratis-gratis terus. Tetapi justru kita harus punya mentalitasnya yang kuat, saudara. Berakar kuat. Maka dari itu Tuhan bilang, Tuhan memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Tuhan memperhatikanmu melalui perjalanan melalui padang gurun yang besar ini. Tuhan menyertai dan engkau gak kekurangan apapun. Itu sudah bukti bahwa Tuhan memberikan kemurahannya, anugerahnya. Nah, hidup di dalam anugerah Tuhan, jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan dengan kita punya mentalitas yang kurang baik. Maka dari itu, waktu Tuhan menyuruh mereka mulai masuk ke dalam tanah Moab, tanah Amon, Tuhan mau mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati. Dengan cara apa? Mereka bayar. Mereka bayar harganya. Makan mereka bayar, minum mereka bayar. Saudara, hari-hari ini kita perlu belajar. Kalau kita adalah orang-orang yang diberkati, kita tidak boleh tamak. Selama gratis kita habisin, pokoknya yang bisa dihabisin. Enggak. Mentalitas kita anak-anak Tuhan harus berbeda. Kita anak-anak kerajaan Allah. Kalau memang kita sanggup, kita bayar. Kalau memang kita harus bayar harganya, bayar. Kalau memang kita harus menabur, tabur. Sebab itulah gaya hidup kerajaan Allah. Kita bukan orang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk minta-minta. Karena firman mengajarkan kita, anak cucu orang percaya, orang benar tidak akan minta-minta. Bahkan memiutangi. Artinya, kalau memang harus bayar, bayar. Bukan mentalitas minta. Mari saudara, sekalipun mungkin kita punya banyak kekurangan hari-hari ini. Dalam finansial kita lagi alami kekurangan. Sebisa mungkin, jangan punya mentalitas minta-minta. Kalau mau minta-minta sama Tuhan, jangan minta-minta sama orang. Kenapa? Karena cenderung kita sedang mempermalukan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya, waktu engkau berseru-seru sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Satu kesaksian saudara. Waktu saya kena tipu habis-habisan, beberapa tahun silam, semua tabungan habis. Bahkan untuk membayar asuransi anak saya nggak punya uang. Saudara, saya punya orang tua yang saya yakin kalau saya minta, orang tua akan memberi. Tetapi saya tidak mau mentalitas saya adalah mentalitas minta-minta. Orang tua saya selalu mengajarkan, cukupkan dengan apa yang ada. Tetapi pada saat itu betul-betul saya tidak punya. Saya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, saya tidak punya. Tuhan tolong cukupkan. Saya tidak mau mengucapkan sedikit pun untuk minta tolong sama orang. Karena saya lebih percaya bahwa Tuhan yang saya sembah akan menolong hidup saya.
Dan apa yang terjadi? Tuhan membuka jalan. Tiba-tiba ada seseorang memberikan sejumlah uang, dan jumlahnya adalah untuk saya bayarkan asuransi anak saya. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak minta-minta, tidak mentalitas minta-minta kepada sesama, Tuhan akan cukupkan. Mari saudara, kita ubah mentalitas kita. Mungkin ini nggak enak terdengarnya saudara, tetapi mohon maaf, hari ini memang keras. Tuhan mengajar kita, makanan, beli, minum, bayar. Sebab Tuhan tidak mau kita mempermalukan namanya. Tuhan dapat mencukupkan semua yang kita butuhkan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami, menegur kami, keras untuk kami. Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu ini baik buat kami. Mengajarkan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Apa yang kami harus bayar, kami akan bayar. Sekalipun kami nggak punya uang, kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Sehingga kami tidak akan mempermalukan nama Tuhan Allah kami. Kami akan membayar apa yang kami harus bayar. Bahkan setiap hutang-hutang Tuhan akan lunaskan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-Mu. Anak-anak-Mu hari ini apapun aktivitas mereka, Tuhan campur tangan mendatangkan kebaikan. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.